Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3242, 3243, 3244. Ji Cheng berjalan kembali menuju rumahnya, dan Ji Yun juga pergi ingin kembali ke kamarnya, tetapi dihentikan oleh Ji Meiyan yang tiba-tiba keluar. Kakak, sudah larut malam, kamu belum tidur, terus kenapa kamu datang ke sini? Ji Yun bertanya pada Ji Meiyan, saudara keenam. Izinkan saya bertanya, baru saja Anda bertanya mengapa Anda tidak bisa membiarkan orang luar memasuki tanah leluhur. Apakah Anda ingin Tuan Chen masuk? Ji Meiyan bertanya. Ji Yun tertegun. Dia tidak menyangka Ji Meiyan akan mendengarkan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya akan bertanya dengan santai. Saudara keenam, Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah karena Tuan Chen juga ingin memasuki tanah leluhur itu? Ji Meiyan menanyai Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya. Tuan Chen seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya. Saya merasa ada kekuatan asal tanpa pemilik di tanah leluhur itu. Dan Tuan Chen juga kebetulan telah memahami kekuatan asalnya. Jadi jika dia memasuki tanah leluhur, dia akan mendapat banyak manfaat. Apakah dia sudah menyadari kekuatan asalnya? Ji Meiyan berseru, dia tidak menyangka Dev hanya seorang kultivator alam fit, dan dia telah berhasil menyadari kekuatan asalnya. Itu jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin menyukai Dev, dan dia tidak sabar untuk menjadi wanita Dev sekarang. Jenius semacam ini, itu sangat dicari. Tuan Chen telah menyadari beberapa jenis kekuatan asal, dan dengan bakat Tuan Chen, ini bukan apa-apa. Ji Yun berkata dengan tenang. Tetapi setelah Ji Meiyan mendengarkan, dia tidak tenang. Seorang kultivator kecil dari alam fit, dapat menyadari kekuatan asalnya, dan bahkan menyadari beberapa jenis. Ini benar-benar terlalu mesum. Aku benar-benar tidak menyangka bakatnya begitu tinggi. Mata Ji Meiyan meledak dengan perasaan berapi-api, dan cintanya pada Dev tidak lagi disembunyikan. Melihat Ji Meiyan seperti itu, Ji Yun buru-buru bertanya, kakak, apakah kamu menyukai Tuan Chen? Ji Meiyan tidak berpura-pura, tapi langsung mengangguk. Tidak buruk, pria seperti dia, wanita mana yang tidak suka, bukan hanya aku, gadis kecil saudara perempuanmu yang kedua, juga naksir Tuan Chen. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka, mereka ini baru saja bertemu. Kakak perempuan tertua dan keduanya semuanya menyukai Dev. Namun, di alam surga dan manusia, ini bukan apa-apa, dan itu normal bagi dua saudara perempuan untuk melayani seorang pria pada saat yang sama. Kakak, ini bukan rahasia lagi. Sebenarnya, Tuan Chen memiliki banyak wanita, dan gadis yang bernama Helena yang datang bersamanya adalah salah satu wanita Tuan Chen. Di wilayah utara, Tuan Chen masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Ji Yun menjelaskan kepada Ji Meiyan dengan jujur. Saya tahu, dan itu normal bagi pria sebaik dia untuk memiliki banyak wanita. Ji Meiyan tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Dev. Melihat ini, Ji Yun juga tampak tak berdaya. Lagi pula, di dunia manusia surga dan manusia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati kekuatan. Dev masih sangat muda, dan dia memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Bagaimana mungkin para gadis-gadis tidak menyukainya? Oke, kamu pergi tidur, jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Ji Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu pergi tidur. Ji Meiyan tidak pergi, tapi setelah Ji Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Dev. Pada saat itu, Dev sedang bersama dengan Helena di ruangan itu. Helena mengganggu Dev sepanjang malam. Tetapi untungnya kekuatan fisik Dev berbeda dari orang biasa. Jika tidak, dia akan dibuat loyo oleh Helena sejak lama. Ji Meiyan datang ke pintu kamar Dev. Mendengarkan gerakan di dalam, wajahnya tiba-tiba memerah. Namun, Ji Meiyan tidak pergi.
tetapi duduk diam di depan pintu dan mendengarkan gerakan di dalam. Dia tahu bahwa itu adalah suara Dev dan Helena, dan Ji Meiyan saat ini sangat iri pada Helena. Segera setelah beberapa saat, Helena lelah dan tertidur lelap. Dev, sebaliknya, melirik keluar pintu, lalu perlahan mengenakan pakaiannya. Begitu Ji Meiyan tiba di pintu, Dev sebenarnya sudah menyadarinya, tetapi saat itu dia sedang bertarung sengit dengan Helena, dan tidak ada cara untuk berhenti. Dev perlahan berjalan ke pintu dan perlahan membuka pintu. Saat ini, Ji Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya semakin bingung. Dev membuka pintu, Ji Meiyan tidak menyadarinya, dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Ji Meiyan, Dev tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Nona Ji." Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia buru-buru mendongak, tidak tahu kapan Dev sudah berdiri di depannya, dia segera bangun dengan canggung dan membenahi pakaiannya. "Chen, Tuan Chen, aku." Ji Meiyan tersandung dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, terlalu memalukan bagi Dev untuk melihat dirinya seperti ini. "Nona Ji, ada apa Anda datang kepada saya di malam hari?" Dev bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Dev dan berkata, "Ikutlah denganku." Dev tertegun, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak tahu kemana Ji Meiyan menarik dirinya untuk pergi di malam hari. Tidak akan seperti melakukan hal semacam itu, bukan? Dev tidak siap secara mental saat ini. Ji Meiyan menarik Dev dan pergi jauh-jauh menuju halaman belakang keluarga Ji, di tempat yang semakin terpencil, yang membuat Dev bergumam. "Nona Ji, aku belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu, dan jika aku memutuskan hubungan seperti ini, aku merasa tidak bertanggung jawab padamu." Dev berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun, dan kemudian mengerti apa yang dimaksud Dev, dan segera memelototi Dev dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Menurutmu aku menarikmu untuk tidur? Jangan pikirkan itu, aku akan membawamu ke tempat yang bagus." Ji Meiyan menarik Dev jauh-jauh, dan ada pepohonan di kedua sisinya. Dev tidak tahu kemana Ji Meiyan membawa dirinya sendiri. Setelah melewati hutan dan melewati sungai, Dev dan Ji Meiyan sampai di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Lokasinya sangat terpencil sehingga sepertinya tidak ada orang di sana. "Nona Ji, di mana ini? Untuk apa kamu bawa aku ke sini?" Dev bertanya dengan bingung. "Izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji kami?" Ji Meiyan bertanya pada Dev. Dev tertegun, dan kemudian dia diam. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi, maka itu bohong, tetapi jika dia katana ingin pergi ke tanah leluhur itu, maka dia tidak bisa pergi ke sana. Lagi pula, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji. Jadi Dev tidak bisa masuk. Melihat keheningan Dev, Ji Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Dev. Jadi dia berkata, "Karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Ji kami. Ada kekuatan asal tanpa pemilik di dalamnya, kamu bisa menyerapnya dengan santai." "Sepertinya itu bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan?" Dev melihat sekeliling, sepertinya itu bukan tempat dia datang pada siang hari. "Ini adalah jalan rahasia ke tanah leluhur. Jika kamu masuk dari depan, kamu tidak bisa masuk sama sekali, ada orang yang menjaganya. Aku bisa menyelundupkanmu melalui jalan rahasia, dan kemudian orang tidak akan mengetahuinya." Kata Ji Meiyan, "Nona Ji, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau anggota keluarga Ji lainnya tahu, kamu pasti akan dihukum, aku tetap tidak mau masuk." Dev tidak ingin membebani Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Petik 2. Tidak akan ada hukuman. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Ji akan kacau balau. Lalu siapa yang akan peduli padaku? Ayahku selama ini menyembunyikannya dari aku dan adikku, tidak ingin kami terlibat. Faktanya, kami berdua sudah mengetahuinya sejak lama. Kata Ji Meiyan, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut. Dengan suara gesekan, batu itu bergerak perlahan, dan kemudian sebuah lubang gelap terlihat. Ji Meiyan langsung masuk, dan Dev mengikutinya ketika dia melihat ini. Di gua kemajuan, lapisan kecemerlangan menyala seketika. Kecemerlangan ini sepertinya bergerak dengan cepat. Dev merasa seperti mereka telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Tidak ada gerakan sama sekali. Dev hanya merasakan matanya menjadi kosong, dan kemudian sebuah istana megah muncul di depan mereka berdua. "Ini adalah aula utama tanah leluhur kami. Saya menemukan jalan rahasia ini secara tidak sengaja. Kecuali ayah dan kakak laki-laki tertua saya,
tidak ada yang tahu tentang keberadaan jalan rahasia ini. Kata Ji Meiyan, Dev memandangi istana megah dan merasakan suasana asli di dalamnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Di sini, dia dapat menyerap aura kekuatan asal tanpa perlu memahaminya, sungguh menakjubkan. Melihat ekspresi bersemangat Dev, Ji Meiyan pun tertawa. Dia suka melihat Dev bahagia, jadi dia juga akan bahagia. Apakah kamu sudah merasakan aura asalnya? Ji Meiyan bertanya. Aku merasakannya, aura asal yang sangat kuat. Dev mengangguk penuh semangat. Ikutlah denganku, ada banyak jenis aura asal di sini. Mungkin kamu bisa merasakan satu jenis aura asal selama berada di sini. Kata Ji Meiyan, memimpin Dev menuju aula utama. Baru setelah mengambil 2 langkah, Ji Meiyan tiba-tiba berbalik dan berkata, begitu kamu bertemu Taisu, jangan bicara omong kosong. Tidak peduli bagaimana aku bertanya, katakan saja kamu berasal dari keluarga Ji. Taisu, apakah masih ada orang yang hidup di tanah leluhur ini? Dev bertanya dengan heran. Tentu saja Taisu telah hidup ratusan tahun, tapi dia tidak bisa pergi dari sini. Kalau dia meninggalkan tanah leluhur, dia akan segera mati. Kata Ji Meiyan, Dev memahami bahwa apa yang disebut Taisu ini mungkin tidak hidup dalam tubuh fisik yang nyata, tetapi mungkin dalam tubuh jiwa, yang dapat terus ada dengan mengandalkan berbagai aura di tanah leluhur. Jika dia meninggalkan tanah leluhur, maka tubuh jiwa ini mungkin musnah. Mengikuti Ji Meiyan ke aula, Dev melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tengah aula. Orang tua itu tampak sangat kurus, matanya sedikit tertutup, dan rongga matanya cekung. Melihat pemandangan ini, Dev terkejut. Dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Ji masih hidup di tubuh aslinya. Itu tidak mudah. Hanya saja Taisu dari keluarga Ji tidak memiliki aura apapun pada dirinya. Jadi Dev tidak bisa mendeteksi kekuatan lelaki tua itu. Orang tua itu awalnya sedikit menutup matanya, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taisu, melihat ini, Ji Meiyan buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka. Konon besok akan ada yang datang. Kenapa kalian bisa masuk begitu cepat? Taisu, tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mengirim kami berdua untuk memeriksa situasinya. Kata Ji Meiyan, orang tua itu melirik ke arah Dev dan kemudian berkata, pemuda ini bukan dari keluarga Ji, kan? Taisu, dia berasal dari keluarga Ji. Dia adalah putra dari paman ketiga yang kabur dari rumah. Dia adalah keturunan dari keluarga Ji kami. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan, omong kosong. Apa kamu kira aku tidak tahu kalau dia bukan keturunan keluarga Ji kita dan tidak memiliki darah keluarga Ji kita? Orang tua itu langsung berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Ketika Dev melihat ini, dia mengakui, senior, saya memang bukan keturunan keluarga Ji. Karena kamu bukan keturunan keluarga Ji, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Silakan segera pergi. Jika kamu berani masuk tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua itu melambaikan tangannya. Taisu, wajah Ji Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Nona Ji, ayo pergi. Dev berencana meminta Ji Meiyan pergi. Lagi pula dia bukan keturunan keluarga Ji. Jadi dia tidak bisa tinggal di tanah leluhur mereka.